Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Bertemu lagi di channel saya, Amar Tutor Ekonomi. Kali ini saya akan membahas tentang pendapatan negara pada mata kuliah kebijakan fiskal. Baik, yang pertama-tama saya akan menyampaikan secara umum apa sih pendapatan negara. Seperti kita ketahui bahwa kalau kita melihat kerangka APBN atau format APBN, bahwa pendapatan negara ada di dalamnya pada posisi yang paling atas. Nah, kita lihat pengertiannya bahwa menurut PMK, pendapatan negara merupakan hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan negara. Disandingkan dengan penerimaan, pendapatan negara itu hal yang sedikit berbeda. Kita lihat bahwa untuk penerimaan itu uang yang masuk ke kas negara, ya kan? Tapi tidak semua penerimaan negara merupakan pendapatan negara. Nah, ya kan? Jadi seperti itu. Ya, jadi semua uang yang masuk ke dalam kas negara itu belum tentu semuanya pendapatan negara, belum tentu semuanya. Nah, kita lihat pendapatan negara itu seperti apa. Nah, pendapatan negara itu penerimaan negara yang tidak akan dibayarkan kembali kepada pihak lain. Maka itu dikategorikan pendapatan negara. Ya, contohnya saja, misal contoh, ya kan, potongan iuran askes. Nah, itu termasuk dengan pendapatan negara karena tidak diserahkan kembali ke masyarakat, ya kan, iuran askes, kemudian potongan iuran pensiun gitu, ya kan, dan lain-lain. Itulah contoh terkait tentang pendapatan negara. Nah, kemudian ada jenis pendapatan negara. Jenis pendapatan negara itu ada terbagi menjadi 3. Ada penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah. Nah, 3 aspek inilah sumber dari pendapatan negara. Kita akan bahas satu persatu. Penerimaan perpajakan merupakan sebuah penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Nah, kita lihat pajak di dalam negeri itu apa saja yang sering kita rasakan, ya, atau pernah kita baca. Yang pertama ada pajak penghasilan. Ini bagi orang yang memiliki usaha dan sebagainya. Kemudian ada PPN, pajak pertambahan nilai. Kemudian ada PPNBP, ini pajak penghasilan atas barang mewah, ya kan. Kemudian ada PBB, pajak bumi dan bangunan. Kemudian BPHTB, ya, ini adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian yang terakhir cukai. Nah, ini yang ada di dalam negeri. Nah, lalu bagaimana terkait pajak perdagangan internasional?
Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak pungutan ekspor. Itu ya. Itu dari sisi penerimaan perpajakan. Lalu ada penerimaan negara bukan pajak. Ya, di sini seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan antara lain sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, dan lain-lain. Nah, itu merupakan penerimaan bukan pajak, tapi dari bagi hasil dari BUMN yang lain. Oke. Kemudian BNBP itu memiliki kelompok, itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997. Ada yang namanya penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah. Misalnya penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan, dan sisa anggaran rutin. Itu masuk ke dalam penerimaan atau pendapatan negara. Ya. Kemudian selanjutnya ada penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, antara lain misal royalti di bidang perikanan, adanya royalti di bidang kehutanan, dan royalti di bidang pertambangan. Oke, selanjutnya penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, antara lain dividen, kemudian bagian laba pemerintah, dana pembangunan semesta, dan hasil penjualan saham pemerintah. Nah, selanjutnya ada penerimaan dari kegiatan pelayanan dan dilaksanakan pemerintah. Ya, yang dilaksanakan pemerintah. Antara lain pelayanan pendidikan, misalnya ada pelayanan kesehatan, pelayanan pelatihan, kemudian pemberian hak paten, merek, ya, hak cipta, dan lain sebagainya. Ya, untuk kegiatan pelayanan yang dilakukan pemerintah. Nah, selanjutnya ada penerimaan berdasarkan keputusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi. Contoh, antara lain lelang barang rampasan negara dan denda misalkan. Kemudian ada penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah. Dan yang terakhir adanya penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Nah, di dalam PP nomor 22 tahun 1997 juga ada dua jenis PNBP, yaitu PNBP umum dan PNBP fungsional. Oke, kita akan bahas satu persatu bahwa PNBP umum yang berlaku pada semua kementerian lembaga. Ya, jadi berlakunya itu untuk semua kementerian negara atau lembaga. Contoh, ya, penerimaan kembali anggaran, penerimaan hasil penjualan, ya, penjualan barang dan jasa atau kekayaan negara. Selanjutnya penerimaan hasil penyewaan barang. Dan yang terakhir penerimaan hasil penyimpanan uang negara. Nah, itu untuk PNBP bagian umum. Nah, yang kedua ada PNBP fungsional. PNBP ini berlaku hanya pada kementerian negara lembaga tertentu, tidak semua berlaku. Contoh, ya, PNBP pada Kementerian Luar Negeri, penerimaan dan pemberian surat perjalanan Republik Indonesia, penerimaan dari jasa pengurusan dokumen dan yang akan selesai. Kemudian ada PNBP pada Kementerian Hukum dan HAM,
penerimaan dari pendapatan ciptaan, penerimaan dari permintaan hak paten, penerimaan dari pemberian merek, dan sebagainya. Itu PNBP fungsional. Nah, selanjutnya yang ketiga, ya tadi ada perpajakan, ada non perpajakan, dan yang terakhir ada hibah. Nah, hibah ini semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan lembaga swasta di luar negeri yang menjadi hak pemerintah. Itulah yang dinamakan penerimaan hibah. Baik, untuk khusus belanja negara, materi saya mungkin sampai di situ saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Bye.